Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di SEK Basyoki. Di bulan Ramadan ini sebenarnya mau banyak banget konten yang tampilin, cuman ya mohon maaf banget ini info terbaru aja ya. Kan udah mulai dunia kerja juga nih. Kalau kalian sering banget cek di LinkedIn ya, nih Sukiyasi Madufri, dan juga pernah lihat postingan Reels ataupun ini Shorts, apalagi TikTok kemarin ya di gedung. Ya, kalau kalian tahu posisinya gedung itu apa, harusnya sih udah nggak kaget gitu ya. Itu terkenal banget. Jadi ya ucapin terima kasih juga yang udah menantikan konten-konten terbaru dari SEKI. Dan ini perdana juga di bulan April ya. Dan seterusnya nih mau dibikin semacam kayak daily life. Sebenarnya bukan kayak vlog biasa gitu atau video sehari-hari. Dan ada update-update sekitar SEKI, isu-isu terkini yang berkaitan tentang dunia IT teknologi digital ya. Terus juga tentang sekitarnya begitu ya, di daerah-daerah yang sering buat video gitu. Dan apa aja sekarang yang mau dibahas? Ini yang pertama, ngucapin ini juga ya, terima kasih lagi kepada teman-teman ya dari zaman kuliah, zaman sekolah sampai sekarang yang bisa membuat ya terutama Shopee ini jadi seperti ini. Dan ini ya semoga sih kawan-kawan di sana juga yang ingin meraih cita-citanya bisa dimudahkan, itu bisa menjadi orang sukses dan jadi orang hebat tentunya. Nah, ya, mengucapkan juga kepada orang-orang yang telah menyaksikan video baik itu pas lagi di Gundar, lagi belajar PI ataupun juga Kompre, videonya ada di SCQ ini secara lengkap bahas itu, yang ikut bertanya-tanya gitu di bagian DM Instagram. Nah, itu moga-moga terbantu ya. Bahkan di antara videonya sampai masuk ke line gitu. Oke, langsung aja untuk bahasan berikutnya. Kita coba keliling apa sih yang mau dibahas di daily ini. Ini hasil dari ngumpulin dulu-dulu ya, sering buat itu ngirim order ya, pakai motor gitu nganter-nganter, terus juga ada freelance ya, ngedit-ngedit yang pernah di-post juga lagi di Instagram gitu. Dan kali ini dimasuki kerja. Itu alhamdulillah tabungan yang dipakai itu buat memperbaiki semua kesalahan konten ada. Cuma segini, lihatlah di bagian like-nya bagus juga, terutama di HP-nya ada agak gak kayak waktu zaman-zaman 2020 ke bawah yang suka goyang-goyang blur ataupun lightning-nya begitu. Dan pasti 2022 ini kalian bakal kaget banget, bakal ada perubahan masif gitu secara berkala. Dan rencananya, ini baru rencana ya, bukan berarti wacana. Bisa jadi SEK ini habis lebaran, aktif lagi bikin konten begitu. Jadi kawan-kawan stay tune aja gitu di SEK. Baik itu videonya tentang tutorial, tentang informasi, yang sebenarnya bukan cuma kuliah, bahkan informasi tentang yang relate dengan kerjaan ini, bagian IT. Ini penting banget nih kawan-kawan yang mau kerja di bagian startup, atau mau kerja di bagian programming, ataupun juga mau kerja di bagian yang berkaitan tentang dunia digital. Jadi wajib banget di worth it banget kalian ya. Bahasanya Mafia Jackson banget nih gara-gara ke bawah ya dunia kerjaan gitu. Oke, langsung saja kita ke daily lagi. Yang ini harus dibahas. Apa aja perubahannya? Ini dia, teman-teman. Ya, jadi ini sebenarnya komputer lama ya, teman-teman. Akhirnya udah bisa di-upgrade itu. Kemarin cuma pakai SSD doang. Buat ngedit dia males, buat dikit. Akhirnya cuma buat game-game ringan. Nah, kan sekarang udah ditambahin hard disk. Mantap ya, Windows juga ori bro, nggak kaleng-kaleng gitu. Buat ngedit-ngedit, buat ini bahkan file-file yang di laptop itu akhirnya backup ke sini. Itu rencananya juga kalau misalnya banyak luang waktu ya, terutama di sore atau malam hari, bakal lebih sering bikin konten dari sini sih. Aduh, notifnya berisik banget ya. Oke, dan ada juga satu lagi laptop yang mau diunjuk ya, yang dulu sering banget pakai kuliah, sekarang di upgrade juga RAM-nya sama pakai SSD. Mantep banget deh pokoknya nih teman-teman. Ya, dan sebenarnya ini jadi ada satu lagi teman-teman. Ini laptop yang dari zaman kuliah, bahkan kayaknya nggak dari kuliah deh. Dari zaman ada SMP. Kalau umurannya dari saya situ bisa sampai awal UNBK. Iya UNBK, kalau UTBK kan
Sekarang buat SBM UNBK itu 2016-2017 ya kurang lebih. Dan ternyata pas dilihat riwayat belinya, ada bukti foto, itu 2015 akhir. Bayangin, sekarang udah 2000 berapa? 2022. Hampir 7 tahun guys. Wow, luar biasa gitu. Jadi ya Anda kalau punya laptop lama masih powerful gitu, misalnya kayak i5 i7, mending di upgrade aja ya. Ini i3 aja di upgrade biasa loh cepetnya. Nih sayangnya sih ini udah pernah ganti ya dulu nih, waktu dulu bikin konten PSBB di Mangga 2 nih ya, layarnya kena gitu ya, terus diganti baru. Gak tahu tuh gara-gara umur atau apa. Terus juga habis itu keyboardnya pas lagi PPKM itu pokoknya lagi waktu-waktu kritikal banget nih ya, buat servisnya, terkecuali buat upgrade teman-teman. Ini alat perangkat buat keyboard waktu bikin reaksi, dan juga mouse-nya ini pokoknya komponen-komponennya kacau banget ya, sangat-sangat random gitu, jelek dan sangat tak bermakna. Tapi ya itu menurut saya lebih baik diperjuangkan aja, karena ini ingat banget lah, ada sejarah panjang kenangan dan luar biasa hingga akhirnya saya bisa di sana. Nggak perlu buru-buru terkenal kalau nggak ada manfaatnya. Dan akhirnya terasa juga gitu dulu waktu mengalami kerja ya di sebuah retail gitu. Habis itu sekarang juga udah masuk ke perusahaan startup ya. Kalian pasti juga banyak yang ingin gitu. Dan akhirnya sih itu lebih main aman lah gitu, kita menikmati, kita mempelajari. Emang sih ya namanya fresh graduate itu tuh gaji nggak seberapa lah. Oh iya, karena bahas ini ada kaitannya dengan kawan-kawan yang baru kelar kuliah pengen cari kerjaan di saat masih kondisinya nggak genah gini kan, ada corona, terus juga apalagi ya, keronco-keronconya kan, ada kemarin waktu itu Delta yang parah-parahnya, terus Omicron yang cuma bentar, terus ada lagi XE kan, apa tuh XE, Iris XE grafik kali ya. Pastinya sih ketika kondisi kayak gini, terutama teman-teman ingin cari kerja, itu nggak bisa ngadain orang dalam lagi dan nggak relevan. Kalau kalian mau daftar perusahaan-perusahaan profit ya, yang dimana mereka itu pakai sistem email dan aplikasi, manfaatin fitur namanya ATS. Ingat, ATS itu jadi semacam otomasi supaya HRD itu ingin ngambil para calon kandidat itu gak satu-satu dibacanya, karena mereka manusia juga pasti capek. Akhirnya mereka kendalikan bot atau sistem aplikasi yang dimana ini harus sesuai kriteria begitu. Panjang lebar jelasinnya dan udah banyak banget di YouTube, capek sih. Tapi intinya ini penting banget lah buat bahas ini sebagai sistem ATS, dan juga harus bisa isi dengan jujur dan pastinya juga berbobot ya. Makanya kalau kalian kelar kuliah, jangan akhirnya kalian beres mau santai-santai dulu, entah itu healing ataupun juga apalagi tuh istilah ya, nobar gitu, nongkrong. Sayang kenapa nggak dipakai buat magang ataupun juga bootcamp, belum bagus lagi kan, ikutin seminar webinar, atau cari pengalaman kecil-kecilan, belajar di freelance gitu. Itu lebih bagus. Dan kayaknya panjang banget video di sana. Ini ada suara proyek tuh, enak banget. Sumpah gitu di bulan puasa begini. Jadi ya buat teman-teman, selamat berpuasa juga. Sampai lebaran nanti kita akan ketemu lagi ya, untuk bikin konten baru. Tenang, masih ada 2 konten lagi. Jadi di YouTube ini nggak sepi-sepi banget ya, karena ini baru buat diinfoin ya. Alhamdulillah, dan sampai jumpa ya. Yo, di video berikutnya. Salam dari SEK untuk kalian semua. Bye.